Pernahkah engkau menyaksikan seseorang datang ke pernikahan mantan istrinya, bukan dengan senyuman tapi dengan pakaian lusuh, wajah letih, dan langkah yang gemetar? Apa yang membuat pria itu begitu nekat? Apa yang ingin ia buktikan? Dan apakah ia masih berharap pada cinta yang sudah bukan miliknya lagi? Mari kita dengarkan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati yang penuh hikmah dan pelajaran kehidupan. Langit sore itu berwarna jingga, seperti hati seorang lelaki yang sedang digerus keraguan. Ia berdiri di depan gedung megah bertingkat 2, bertuliskan nama besar di spanduk putih. Pernikahan Indah Fadli. Sebuah nama yang dulu pernah mengisi hidupnya, kini terpajang bersama seseorang yang bukan dirinya. Laki-laki itu bernama Dava. Langkahnya ragu, tapi jemarinya menggenggam erat selembar undangan pernikahan berwarna emas pudar. Tak tertulis nama pengirim, tak ada kalimat personal, hanya alamat dan waktu acara. Entah mengapa, ia merasa undangan itu memang ditujukan untuknya. Dengan kemeja putih yang warnanya mulai kusam, celana panjang abu yang sudah memudar, dan sepatu kulit yang mulai terkelupas di ujungnya, Dava masuk ke pelataran gedung. Para tamu berdasi dan bergaun mewah menoleh dengan ekspresi aneh. Sebagian tersenyum kaku, sebagian lainnya menahan tawa. Tapi tak sedikit yang terang-terangan mencibirnya. Gelandangan nyasar ya? Siapa tuh? Pura-pura nggak tahu malu. Dava mendengarnya, tapi ia tetap melangkah. Bukan karena ia tak punya rasa malu, tapi karena hatinya yang penuh luka sudah kebal terhadap hinaan. Dava mengambil tempat duduk di pojok, jauh dari sorotan kamera, jauh dari meja hidangan. Ia tak berani meminta makan, bahkan sekadar segelas air. Yang ia lakukan hanyalah menatap pelaminan kosong yang masih menunggu pengantin datang. Tak lama, seorang petugas keamanan menghampiri. "Permisi, Bapak, di sini khusus undangan keluarga dekat. Bisa pindah keluar saja." Dava menatap undangan lusuhnya. "Saya dapat undangan ini." Petugas itu memandang kertas itu sekilas, lalu berkata ketus, "Itu bisa aja dicetak sendiri. Maaf ya, jangan bikin malu. Ini acara orang penting." Belum sempat Dava bicara, seorang tamu pria ikut menyela. "Kalau bukan keluarga, ngapain datang? Kasihan pengantinnya. Jadi aib." "Bapak tahu nggak siapa yang nikah?" "Wanita itu dulu calon istri pengusaha besar, bukan orang rendahan," ujar wanita muda dengan nada penuh cemoohan. Dava tertunduk, tapi tetap diam. Hatinya berkecamuk. Bukan karena hinaan itu, tapi karena ternyata bekas luka lama masih terasa nyeri. Beberapa anak muda mulai mengambil foto diam-diam, lalu tertawa cekikikan. Salah satu dari mereka bahkan merekam video dan berbisik, "Biar trending, kita kasih judul, gelandangan datang ke pernikahan mantannya." Lalu tawa mereka meledak seperti mercon di tengah ketenangan batin Dava. Tiba-tiba, keributan kecil itu terhenti saat musik pengiring berbunyi. Mempelai wanita muncul, mengenakan gaun putih menjuntai panjang. Wajahnya ditutupi riasan tebal dan senyum yang pura-pura bahagia. Tangannya menggenggam erat tangan seorang pria gagah, tinggi, berkacamata hitam. Fadli, sang suami baru yang berasal dari keluarga konglomerat. Langkah mereka mantap menuju pelaminan. Sorotan lampu kamera menyala. Tamu bersorak. Musik semakin kuat. Namun ketika mata Indah, mempelai wanita itu, menyapu seluruh ruangan, ia berhenti saat menatap sosok di pojok barisan belakang. Tubuhnya menegang. Wajahnya berubah pucat. Langkahnya goyah. Dan bibirnya mengucap pelan. Nyaris tak terdengar. "Dava?" Waktu seolah membeku. Orang-orang di sekitarnya melihat ke arah yang sama. Dan semua menyadari bahwa pria yang tadi mereka hina adalah masa lalu yang tak pernah selesai. Fadli, sang pengantin pria, mencengkeram tangan istrinya. "Kenapa? Kamu kenal orang itu?" bisiknya curiga.
Indah menggeleng cepat, tapi tubuhnya mulai gemetar. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi pandangan matanya tak lepas dari Dava yang kini sedang berdiri, menunduk, dan perlahan berjalan ke arah pintu keluar. Langkahnya pelan. Ia tak ingin mengganggu. Namun sebelum keluar dari ruangan, suara seorang wanita muda terdengar lantang dari mikrofon. "Tunggu. Hei, kamu. Kamu pikir dengan datang ke sini kamu bisa dapat simpati? Kamu mau semua orang tahu kamu itu mantan siapa?" Itu adalah Nadia, sepupu Indah. Dengan sengaja ia menghentikan langkah Dava. Semua mata menoleh. Dava menunduk. "Aku tak bermaksud apapun," ujarnya. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Tak lebih. Tapi kamu datang dengan tampang menyedihkan, berharap dikasihani. Pergi sana. Jangan nodai hari bahagia ini," bentak Nadia. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki hak tinggi terdengar mendekat. Indah, mempelai wanita, berjalan cepat menghampiri Dava. Wajahnya penuh emosi. Dan sebelum Dava sempat bicara lagi, plak! Satu tamparan keras mendarat di pipinya. Seluruh ruangan terdiam. Semua tamu syok. Fotografer menurunkan kameranya. MC terdiam di atas panggung. "Aku gak pernah ingin lihat kamu lagi," teriak Indah, menangis. "Kau pikir aku akan bahagia melihatmu menderita seperti ini?" Dava masih menunduk, tapi matanya berkaca. Ia berbisik, "Aku tak datang untuk menuntut. Hanya ingin menutup cerita yang dulu tak sempat selesai." Dan ia pun membalikkan badan, berjalan perlahan meninggalkan gedung. Namun detik itu pula, akan ada satu rahasia besar yang belum terungkap, dan akan mengubah segalanya. Tamparan itu tak hanya mendarat di pipi Dava, tapi juga menyayat luka yang belum benar-benar sembuh. Hening menyelimuti ruangan. Suara musik berhenti. Para tamu terdiam seperti sedang menyaksikan drama langsung yang tak ada dalam susunan acara. Dava tak membalas. Ia hanya mengusap pipinya perlahan, menunduk dalam-dalam. Langkah kakinya sudah menyentuh ambang pintu saat tiba-tiba sebuah suara pria tua memecah kesunyian. "Dava? Hei, Dava, kemana saja kamu? Kenapa nggak duduk di ruang VVIP?" Semua kepala menoleh ke sumber suara itu. Seorang pria setengah baya, mengenakan jas hitam dengan emblem perak di dadanya, berjalan cepat menuju Dava sambil tersenyum ramah. "Maaf saya telat datang. Tadi saya pikir kamu sudah di dalam." Indah mengenal pria itu. Ia adalah Pak Agus, pemilik jaringan properti terbesar di kota. Seorang tokoh terpandang yang jarang terlihat di acara publik, kecuali jika itu penting. Pak Agus langsung menggandeng lengan Dava. "Kenapa kamu ada di luar sini? Gedung ini kamu yang renovasi, kan? Ayo, duduk di kursi utama. Ini hari penting." Seluruh tamu bergumam. Beberapa terperangah. Beberapa bahkan terlihat panik. Indah melangkah mundur. Tubuhnya bergetar hebat. "Ah, apa maksudnya, Pak?" tanya Fadli, bingung dan mulai resah. Pak Agus tersenyum ringan. "Loh, belum tahu ya? Gedung ini milik perusahaan Dava. Seluruh biaya renovasi gedung ini dia yang tanggung. Bahkan, kontrak 5 tahun ke depan untuk sewa gedung ini atas nama perusahaan dia." Indah mematung. Tamu-tamu mulai saling berbisik. Beberapa dari mereka yang tadi mencibir Dava, kini menunduk malu. Yang tadi mengambil foto secara diam-diam, pelan-pelan menghapus rekamannya. Fadli menatap istrinya tajam. "Jadi ini, mantanmu yang dulu kamu bilang gak punya masa depan?" Indah tak bisa menjawab. Air matanya menetes. Pak Agus menepuk bahu Dava. "Ayo, kita naik ke atas. Banyak klien menunggu untuk salam." Tapi Dava menggeleng pelan. "Saya nggak datang untuk bisnis. Saya hanya memenuhi undangan yang saya terima." Ia menunjukkan undangan yang lusuh dari saku kemejanya. Pak Agus mengernyit. "Loh, saya kira kamu nggak akan datang. Sekretaris kamu yang kirim undangan itu." Seketika wajah Dava berubah. Ia menatap undangan itu lekat-lekat, lalu tersenyum pahit.
Ternyata dia yang ingin aku lihat akhir dari cerita ini. Ia menoleh ke Indah, memandangnya dengan mata sendu yang tak lagi menyimpan amarah. Aku nggak menyesal pernah mencintaimu. Aku juga nggak marah kamu pergi. Tapi, aku bersyukur kamu tampar aku barusan. Indah terkejut. Bersyukur? Dava mengangguk. Karena tamparan itu membuktikan bahwa aku benar-benar tidak lagi membutuhkanmu. Bahwa aku sudah sembuh dari luka yang dulu kau beri. Para tamu terpaku. Tak ada satupun suara terdengar selain isakan pelan dari mempelai wanita. Dava lalu melangkah ke arah pintu keluar, melewati tamu-tamu yang tadinya meremehkannya. Satu persatu mereka menunduk. Ada yang mencoba minta maaf, namun Dava hanya tersenyum samar. Di depan pintu, ia menghentikan langkahnya. Suara langkah kakinya terhenti. Ia berbalik dan berkata dengan suara datar namun penuh makna. Mulai besok, renovasi ulang gedung ini. Ganti semua dekorasi, semua lantai, semua kursi. Aku ingin tempat ini tidak menyimpan jejak sedikit pun dari hari ini. Pak Agus mengangguk serius. Baik, saya akan perintahkan tim mulai besok pagi. Sebelum benar-benar pergi, Dava berkata pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Jangan pernah menilai orang dari masa lalunya. Karena kau tak pernah tahu bagaimana Allah menuliskan masa depan mereka. Ia pun melangkah keluar dari gedung, meninggalkan cahaya lampu, musik pesta, dan seluruh tamu yang masih terdiam dalam keheningan. Di belakangnya, pesta yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan berubah menjadi pertunjukan penyesalan, diam-diam, tanpa tepuk tangan. Senja telah berganti malam. Lampu-lampu jalanan menyala malu-malu, menyaksikan langkah Dava yang pelan meninggalkan keramaian pesta dan masuk ke dalam kesunyian dirinya sendiri. Hatinya tenang, tapi pikirannya berputar-putar. Tamparan tadi menyakitkan, bukan karena rasa fisiknya, tapi karena itu adalah penutup dari sebuah cerita panjang yang dulu pernah ia yakini sebagai takdir terbaiknya. Beberapa tahun lalu, Dava bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang staf kecil di sebuah kantor notaris. Ia mencintai Indah sepenuh hati, bahkan sudah melamar dan membeli cincin, walau sederhana. Namun saat ia kehilangan pekerjaannya karena kantor tempatnya bekerja bangkrut, semuanya berubah. Indah berubah. Mulanya, Dava pikir itu hanya tekanan. Tapi lama-lama ia tahu bahwa Indah bukan sedang tertekan, tapi sedang mengukur dirinya dengan dunia. Aku nggak bisa hidup susah. Dav, aku sayang kamu, tapi aku juga butuh masa depan. Kata Indah suatu malam ketika mereka bertemu di taman kota. Masa depan itu kita bangun bareng, ucap Dava mencoba meyakinkan. Tapi Indah menatapnya dengan mata yang tak lagi hangat. Kamu bisa bangun masa depan, tapi tidak dengan aku. Dan malam itu, Indah pergi, meninggalkan cincin lamaran yang bahkan belum sempat ia kenakan. Dava sempat jatuh. Sangat jatuh. Ia bahkan tinggal di kosan kecil sempit yang nyaris roboh. Makan hanya sekali sehari, dan untuk membayar kontrakan ia harus kerja serabutan. Jadi tukang ketik, juru parkir, hingga penjaga warnet. Namun dalam kesulitan itu, Dava tak kehilangan satu hal, kepercayaan pada takdir Allah. Ia bangkit perlahan. Diam-diam ia belajar bisnis properti. Ia mulai dari pekerjaan kecil, membantu mengecek legalitas tanah, menawarkan lahan kosong, hingga dipercaya sebagai perantara jual beli rumah. Dari satu proyek kecil, Allah bukakan jalan ke proyek besar. Ia dikenal karena jujur, ulet, dan tidak mudah menyerah. Dalam waktu 4 tahun, Dava menjadi pemilik 5 perusahaan properti besar yang menangani puluhan gedung pernikahan dan pusat perbelanjaan di 5 kota besar. Tapi semua itu ia simpan rapat. Ia tak pernah unggah di media sosial. Tak pernah menampilkan hartanya secara mencolok. Ia hidup sederhana. Bahkan mobilnya hanya Avanza keluaran lama yang masih ia rawat sendiri. Tak ada yang tahu, termasuk Indah. Malam itu, setelah meninggalkan gedung, Dava tidak langsung pulang. Ia duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Di hadapannya, secangkir kopi hitam masih mengepul. Ia membuka dompetnya. Di dalamnya, terselip sebuah foto kecil,
Foto lama saat ia dan Indah masih bersama. Ia menatap foto itu lama. Tersenyum. Lalu perlahan menyelipkannya ke dalam amplop undangan tadi, dan membuangnya ke dalam tong sampah. Sudah cukup, bisiknya. Sudah waktunya aku menutup bab ini, dan membuka lembar baru. Di sisi lain, di dalam gedung megah yang kini mulai sepi, Indah terduduk diam di ruang rias. Gaun pengantin putihnya kusut. Wajahnya kotor oleh sisa air mata dan riasan yang luntur. Di tangannya, ia menggenggam foto kecil yang diberikan Nadia, sepupunya, setelah Dava pergi. Foto itu menunjukkan Dava sedang memberikan kunci mobil kepada seorang anak yatim di panti asuhan, dengan senyum tulus dan mata yang berbinar. Aku nggak tahu dia seperti ini sekarang, ujar Nadia dengan suara pelan. Dia datang bukan buat ngemis. Dia datang untuk berpamitan. Tapi kita malah mempermalukannya. Indah menggigit bibirnya. Perasaannya campur aduk. Antara malu, menyesal, dan marah pada dirinya sendiri. Fadli, suaminya, masuk dengan wajah muram. Buat apa kamu nangis? Sudah pilih aku. Ya sudah jalani. Atau kamu masih nyesel ninggalin dia? Indah menggeleng cepat. Enggak. Aku nggak tahu dia ternyata jadi orang sebesar itu. Fadli mendengus. Kalau kamu tahu, kamu bakal tetap nikah sama dia, ya? Indah diam. Dan keheningan itu lebih keras dari jawaban manapun. Malam makin larut. Dava duduk di balkon kecil apartemennya yang sederhana, menatap langit yang bersih dari awan. Ia mengingat satu doa yang dulu selalu ia panjatkan saat di titik paling rendah dalam hidupnya. Ya Allah, jika ia memang bukan takdirku, jangan jadikan aku dendam padanya. Jadikan aku cukup kuat, cukup tabah, dan cukup ikhlas untuk tidak meminta apa yang bukan milikku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dava benar-benar merasa cukup. Pagi menyapa kota dengan cahaya lembut. Dava bangun dari sajadah setelah menunaikan sholat subuh. Wajahnya teduh, tenang, dan sedikit lebih lega dibanding malam sebelumnya. Namun, ada satu hal yang belum selesai. Satu pertanyaan yang mengganjal di pikirannya sejak semalam. Siapa yang sebenarnya mengirimkan undangan itu? Ia menatap amplop lusuh di atas meja. Tak ada nama pengirim. Hanya cetakan biasa dengan alamat lengkap lokasi gedung pernikahan. Ia mengingat lagi percakapan singkat dengan Pak Agus, yang bilang bahwa sekretarisnya yang mengirimkannya. Dava membuka ponselnya dan menelpon nomor asisten pribadinya. Lia. Halo, Pak. Suara perempuan itu terdengar ramah. Maaf mengganggu pagi-pagi. Lia, aku cuma mau tanya. Undangan kemarin, yang kamu kirim itu maksudnya apa? Lia terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Saya tahu seharusnya saya izin dulu. Tapi waktu itu saya lihat undangan itu terselip di meja resepsionis. Saya pikir, Bapak perlu tahu. Saya nggak sangka, Bapak akan datang. Dava menarik napas panjang. Kenapa kamu pikir aku perlu tahu? Karena, saya lihat Bapak belum benar-benar menutup lembar lama. Setiap kali Bapak buka folder foto lama, wajah Bapak berubah. Dava tertawa kecil, pahit. Kamu jeli juga, ya? Lia melanjutkan, saya kirim undangan itu bukan karena ingin Bapak sakit hati. Tapi karena saya yakin, kadang, luka yang tak pernah ditutup, bisa jadi duri dalam langkah besar Bapak ke depan. Lama Dava diam. Lalu ia berkata pelan, makasih, Lia. Aku mengerti sekarang. Setelah panggilan berakhir, Dava duduk kembali di sofa. Ia terdiam. Termenung. Seketika pikirannya melayang ke masa 3 bulan lalu, saat pertama kali ia bertemu dengan Lia. Ia adalah lulusan perguruan tinggi ekonomi, yatim piatu, sederhana tapi cerdas dan perhatian. Ia direkrut bukan karena nilai akademiknya, tapi karena empati dan tatapan jujurnya yang mirip seseorang dari masa lalu. Namun Lia tak pernah bertanya siapa Indah, tak pernah menyentuh luka lama Dava, sampai semalam. Kini, Dava menyadari bahwa justru Lia yang menjadi jembatan takdir agar ia bisa sepenuhnya bebas dari bayangan masa lalu.
Di sisi lain, pagi itu terasa kelabu bagi Indah. Ia duduk di meja makan bersama suaminya, Fadli, tapi suasana dingin menyelimuti. Fadli membuka koran pagi, lalu menghempaskannya ke meja. Hebat! Dava masuk headline. Pengusaha properti dipermalukan di gedung miliknya sendiri. Kamu puas? Indah menggigit bibirnya. Aku nggak tahu dia akan datang. Aku juga nggak tahu dia jadi orang kaya. Fadli menyeringai. Lucu. Kamu dulu ninggalin dia karena dia nggak punya uang. Sekarang kamu punya suami, tapi ternyata kalah jauh dari mantanmu sendiri. Indah menunduk. Kenapa kamu nikahin aku kalau kamu nggak bisa terima masa laluku? Fadli berdiri. Karena kamu cantik. Karena kamu dulu calon istri Dava. Dan aku ingin membuktikan aku lebih hebat darinya. Tapi nyatanya, kamu cuma wanita biasa. Yang nggak bisa membuatku merasa cukup. Perlahan air mata jatuh dari mata Indah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa selama ini, ia bukan sedang mengejar cinta. Ia hanya sedang mengejar pengakuan. Dan sekarang, ia kehilangan semuanya. Hari berganti. Dava kembali ke kantor pusat perusahaannya. Semua staf menyambutnya seperti biasa. Tak satu pun yang berani menyentuh topik tentang pernikahan itu. Walau seluruh media sosial sedang heboh memperbincangkannya. Namun di tengah kesibukan, Dava menerima sebuah surat kecil di meja kerjanya. Tak ada nama. Hanya tertulis. Maaf, dan terima kasih karena kau datang. Tulisan tangan itu, ia kenali. Itu tulisan Indah. Dava memandangi surat itu sejenak. Tak lama kemudian, ia merobeknya menjadi dua, dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak karena ia marah, tapi karena ia telah selesai. Ia membuka laptop, lalu menulis sebuah memo. Kepada bagian manajemen properti, mulai bulan depan, gedung pernikahan, Mahkota Raya, akan dialihkan kepemilikannya ke Yayasan Anak Yatim Binaan Perusahaan. Seluruh profit gedung akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan mereka. Keputusan yang mengejutkan, tapi sudah bulat. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang cerah, dan berkata dalam hati, aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk melihat bahwa aku sudah tak lagi berdiri di tempat yang sama. Dan dari kejauhan, langit seolah menjawab, dengan mendung yang perlahan menghilang. Hari-hari berlalu. Setelah peristiwa di gedung pernikahan itu, kehidupan Dava tak banyak berubah dari luar. Ia tetap datang ke kantor pagi hari, tetap menunaikan sholat 5 waktu, dan tetap bersikap tenang pada setiap orang. Tapi bagi orang yang jeli melihat, ada satu hal yang berbeda darinya. Tatapannya. Dulu, ada sisa luka dan getir yang tersembunyi di balik matanya yang tenang. Tapi kini, tatapan itu menjadi jernih, tegas, dan lapang. Dalam diamnya, Dava telah melewati badai yang selama ini ia peluk rapat. Ia telah berdiri tegak di atas luka, bukan lagi tertatih-tatih membawanya. Pagi itu, Dava mengajak Lia, asistennya, meninjau pembangunan gedung baru yang sedang ia bangun. Sebuah pusat komunitas pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu. Di dalam mobil, suasana awalnya hening, sampai akhirnya Lia bertanya dengan suara hati-hati. Pak Dava, apakah Anda marah waktu tahu saya kirim undangan itu? Dava tersenyum. Enggak, Lia. Bahkan saya harusnya berterima kasih. Lia menunduk malu. Saya cuma nggak tahan lihat Bapak terus-terusan memandangi foto masa lalu. Saya rasa, Bapak butuh alasan untuk benar-benar menutup cerita itu. Dava menoleh sesaat, lalu menatap jalan lagi. Kamu benar. Dan sekarang aku sadar, kadang kita nggak butuh penjelasan dari orang yang meninggalkan kita. Kita hanya butuh keberanian untuk melepaskan. Sesaat Lia diam. Lalu ia berkata pelan. Bapak tahu, dulu saya juga pernah hampir menikah. Tapi saya ditinggal sebelum hari akad. Bukan karena saya salah, hanya karena orang tua dia tidak ingin menantu yatim piatu. Dava menoleh cepat, terkejut. Maaf, saya nggak tahu soal itu. Lia tersenyum tipis. Nggak apa-apa.
Waktu itu saya pikir saya nggak akan bisa bahagia lagi. Tapi sekarang, saya sadar bahwa kehilangan bukan akhir. Kadang, kehilangan adalah pintu ke arah yang lebih baik. Mobil mereka berhenti di sebuah lahan luas di pinggiran kota. Di situ, sudah berdiri kerangka bangunan yang kelak akan menjadi rumah pendidikan untuk anak-anak jalanan. Dava menatap bangunan itu dengan mata berbinar. Lia, semua yang kita punya, bukan milik kita. Kalau Allah titipkan harta dan kekuasaan, berarti kita sedang diuji. Siapa yang akan kita bahagiakan dengan itu? Lia mengangguk. Matanya berkaca. Dan saya bersyukur bisa kerja di tempat yang memuliakan orang kecil. Pak. Dava menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu ingin terus bantu orang lain, kamu tidak akan kemana-mana dari sini. Di sisi lain kota, Indah duduk di ruang tamu rumah barunya. Rumah mewah berlantai 2, dengan perabotan mahal, lukisan besar, dan kaca bening dari lantai ke atap. Tapi ruang itu terasa dingin, sepi, kosong. Fadli tak lagi pulang tepat waktu. Sejak pesta itu menjadi viral, ia jadi lebih sering berada di luar, sibuk dengan urusan bisnis yang tak pernah ia pahami. Indah mencoba menghibur dirinya dengan memutar foto-foto pernikahannya. Tapi setiap kali melihat wajahnya sendiri di foto, ia merasa asing. Ia merasa seperti orang yang berpura-pura bahagia. Ia menatap cermin besar di ruangannya. Apakah semua ini sepadan dengan harga sebuah pengkhianatan? Bisiknya. Lalu ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk. Dari tak dikenal. Isi. Kamu mungkin sudah mendapatkan semuanya. Tapi apakah kamu sudah benar-benar bahagia? Indah menatap layar itu lama. Ia tahu, itu bukan dari Dava. Tapi ia tahu, isi pesan itu seperti tamparan kedua, yang jauh lebih menyakitkan dari tamparan pertama yang ia berikan. Ia melempar ponselnya ke sofa dan menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena kehilangan Dava, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Sementara itu, di gedung pusat yayasan baru yang sedang dibangun, Dava berdiri di depan belasan anak yatim yang sedang membaca Iqra dan belajar matematika. Ia membagikan buku, mainan, dan bekal bergizi. Salah satu anak kecil menarik tangan Dava. Om Dava, kalau gede aku pengin jadi orang kaya-kaya Om. Dava tersenyum, berlutut sejajar dengan anak itu. Gak usah jadi kaya, nak, jadilah baik. Karena orang baik itu selalu cukup, meskipun dia gak punya apa-apa. Tapi orang kaya yang sombong, hatinya miskin seumur hidup. Anak itu mengangguk polos. Dava mengelus kepalanya. Hari itu, Dava berdiri sebagai lelaki yang tak lagi sama. Bukan hanya karena kini ia punya banyak properti. Bukan karena kekayaannya yang melonjak. Tapi karena hatinya telah penuh. Dan jiwanya tak lagi digenggam oleh luka masa lalu. Ia tak menuntut balas. Ia tak ingin dunia tahu siapa dirinya. Ia hanya ingin menjadi orang yang ketika ia pergi nanti, namanya disebut bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan. 1 bulan berlalu setelah pernikahan itu. Sorotan media mulai meredup, video yang sempat viral mulai tenggelam, dan nama Dava perlahan kembali ke tempatnya. Bukan di halaman depan portal gosip, tapi di hati orang-orang yang mengenalnya sebagai dermawan yang diam-diam membantu banyak orang kecil. Namun pagi itu, sebuah kejadian kecil membawa kembali satu jejak dari masa lalu. Seorang kurir datang ke kantor pusat perusahaan Dava, membawa sebuah paket. Bukan dalam boks mewah, bukan juga dalam amplop resmi, tapi dibungkus kain batik tua dan diikat pita sederhana. Ini untuk Bapak Dava. Tidak ada nama pengirim, tapi dititipkan oleh seorang ibu tua di gerbang tadi pagi. Lia, yang menerima paket itu, segera membawanya ke ruang kerja Dava. Pak, ini ada titipan. Saya tidak tahu dari siapa. Tapi kurir bilang dikasih langsung oleh seorang ibu yang datang naik ojek. Dava menatap paket itu dengan bingung. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada 2 benda. Sebuah surat tulisan tangan di atas kertas lusuh, dan sebuah album foto kecil. Di sampul depan album itu tertulis dengan pulpen, "Untuk yang pernah aku hianati." Dava membuka surat itu. Tulisan tangan itu, ia kenali.
Dava, aku tahu kamu tidak butuh permintaan maaf dariku. Tapi izinkan aku mengembalikan satu-satunya hal yang dulu pernah menjadi milikmu sepenuhnya. Kenangan kita. Setiap foto di album ini adalah saat di mana aku benar-benar mencintaimu. Dan saat aku meninggalkanmu, bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku takut menghadapi hidup yang tidak pasti. Aku salah, tapi aku terlambat untuk menyadari. Sekarang aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak kalah. Justru aku yang kalah. Karena aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintaiku saat aku tak punya apa-apa. Kamu tidak perlu membalas. Dan kamu tidak perlu maafkan. Tapi tolong, buka lembar baru dengan bahagia. Bukan karena aku ingin menebus kesalahan, tapi karena kamu memang pantas untuk bahagia. Indah. Dava meletakkan surat itu di meja. Ia menarik napas panjang, menatap album foto itu lama, lalu membuka halaman pertamanya. Foto pertama adalah mereka berdua saat makan bakso di pinggir jalan. Wajah mereka tawa lepas, polos, tanpa beban dunia. Foto kedua, saat mereka kehujanan di taman, tertawa sambil saling berbagi satu jaket lusuh. Foto ketiga, saat Dava diam-diam mengukir nama indah di pasir pantai sambil berkata, "Aku tahu ombak akan menghapus ini, tapi aku berharap Allah tidak menghapusmu dari hidupku." Dava menutup album itu perlahan. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya duduk diam, lalu berdiri, membuka jendela, dan menatap langit yang hari itu mendung tapi tidak hujan. Ia mengambil surat itu, lalu membacanya sekali lagi sebelum membakarnya perlahan di wadah logam kecil di samping mejanya. Abu surat itu beterbangan keluar jendela, melayang ringan di tiupan angin. "Terima kasih," bisiknya lirih. "Ini kado terakhir dari masa lalu yang akan aku simpan bukan di laci, tapi di pelajaran hidupku." Hari itu, Dava kembali menyambangi lokasi proyek yayasan yang sebentar lagi rampung. Anak-anak panti mulai rutin datang untuk belajar membaca, menggambar, dan bahkan mengaji bersama ustadz yang sudah ia datangkan. Di bawah pohon rindang di sudut taman kecil yayasan itu, Dava duduk bersama seorang anak laki-laki bernama Ilham. "Om Dava, kenapa sih orang jahat kadang hidup enak, tapi orang baik malah disakiti?" Dava tersenyum kecil. "Ilham, Allah bukan sedang menghukum orang baik. Kadang, Allah sedang melatih mereka, supaya saat mereka diberi nikmat nanti, mereka nggak sombong dan tahu cara berbagi." Ilham mengangguk pelan. "Nanti aku juga mau jadi orang yang sabar, kayak Om." Dava memeluk pundak bocah itu. "Insya Allah, kamu akan jadi lebih baik dari Om." Malam harinya, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Indah duduk di balkon sambil menatap bintang. Di pangkuannya, hanya ada satu hal, lembar kosong dan pena. Ia mulai menulis jurnal hariannya yang sudah lama ia tinggalkan. Tapi malam itu, ia tak menulis tentang cinta atau rasa bersalah. Ia hanya menulis satu kalimat. Kebahagiaan bukan tentang siapa yang bersanding dengan kita, tapi tentang siapa yang tetap baik meski pernah disakiti. Dan di ujung kalimat itu, ia menulis nama Dava. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena kini ia sadar, cinta sejati tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang, cinta sejati hadir hanya untuk menunjukkan bahwa kita pernah dicintai setulus itu, meski kita tak pernah pantas menerimanya. 2 tahun telah berlalu sejak tamparan itu mendarat di pipi Dava. 2 tahun sejak gedung pernikahan itu tak lagi menyimpan kenangan buruk, melainkan telah menjadi pusat dakwah dan pendidikan untuk anak-anak yatim dan duafa. Gedung itu kini berganti nama, Rumah Cahaya Dava, dan bukan lagi miliknya, tapi milik semua yang butuh harapan. Kota pun berubah. Bangunan-bangunan megah bermunculan, jalan-jalan diperlebar, dan nama Dava semakin tenar, meski ia sendiri tak pernah tampil di layar manapun. Ia menolak setiap undangan wawancara, tak pernah hadir di penghargaan-penghargaan, dan lebih memilih berada di antara orang-orang yang tak punya nama tapi punya hati. Pagi itu, langit biru dihiasi awan-awan tipis yang melayang tenang. Di satu ruangan kecil dalam gedung Rumah Cahaya Dava, sebuah acara sedang berlangsung.
Puluhan anak yatim mengenakan seragam putih bersih duduk rapi, bersiap mengikuti wisuda kecil mereka. Wajah-wajah polos itu berseri-seri, sebagian memegang sertifikat, sebagian lagi menggenggam bunga plastik yang mereka buat sendiri. Dava hadir di sana. Bukan sebagai tamu undangan kehormatan, bukan juga sebagai pembicara utama, melainkan sebagai pengantar makanan. Assalamualaikum, permisi, ini nasi kotaknya sudah datang. Siapa yang mau bantu Om Dava angkat ke belakang? Sontak beberapa anak berdiri dan menghampiri, tertawa riang. Om Dava, sini kami angkatin. Biar Om istirahat aja. Om Dava jangan capek-capek. Dava hanya tertawa kecil. Kalau Om gak capek, nanti rezekinya gak turun. Ia tak pernah menyuruh siapapun untuk memanggilnya Bapak Direktur atau pemilik yayasan. Semua orang mengenalnya hanya sebagai Om Dava. Sosok yang selalu datang paling pagi, pulang paling malam, dan tak pernah memamerkan apapun selain senyum. Di sisi lain kota, Indah berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak matang, lebih dewasa, tapi juga lebih tenang. Hidupnya berubah sejak bercerai dari Fadli, yang ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Setelah kegagalan rumah tangganya, ia memilih hidup sederhana. Ia bekerja sebagai guru les privat untuk anak-anak di gang sempit, dan mulai aktif di komunitas sosial kecil. Tak ada mobil mewah lagi, tak ada rumah 3 lantai. Tapi ada satu hal yang ia punya sekarang, kedamaian. Suatu sore, tanpa niat apa-apa, ia mengunjungi rumah Cahaya Dava. Bukan untuk bertemu Dava, melainkan karena salah satu murid kecilnya akan diwisuda di sana. Ia datang sebagai guru pendamping. Ia berdiri di barisan belakang, mengenakan kerudung krem polos dan baju gamis sederhana. Ketika acara selesai, dan anak-anak mulai bersalaman dengan para pengajar, ia melihat sekilas sosok pria sedang memungut serpihan plastik di bawah panggung. Kaosnya lusuh terkena noda makanan, wajahnya penuh peluh, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Itu Dava. Indah terpaku. Ingin pergi, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ingin menatap lebih lama, tapi matanya mulai basah. Lalu terdengar suara anak-anak. Om Dava. Om Dava. Terima kasih ya. Kita bisa lulus. Dava berdiri dan melambaikan tangan, lalu berkata, yang harus kalian terima kasihin itu Allah, bukan Om. Om cuma pembawa titipan. Indah menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Di detik itu, ia menyadari bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang memilih memberi, bahkan saat tak diminta. Dan Dava tetap menjadi cinta sejatinya. Walau kini ia tahu, lelaki itu sudah tidak bisa dimiliki, bahkan oleh kenangan. Beberapa minggu setelah acara itu, Dava duduk di beranda rumah kecilnya. Sederhana, rapi, dan penuh tanaman hijau hasil rawatannya sendiri. Di hadapannya, Lia membawa 2 cangkir teh hangat. Kapan terakhir Bapak istirahat? Tanya Lia sambil meletakkan cangkir di meja. Baru minggu lalu. Aku tidur sampai jam 8. Jawab Dava sambil tertawa kecil. Lia menatapnya lama. Lalu dengan hati-hati berkata, kalau Allah pertemukan kita dalam jalan yang sama, bolehkah saya tetap ada di sini, di samping Bapak? Dava menoleh. Senyum perlahan merekah di bibirnya. Kalau kamu siap berjalan dalam sunyi, bukan di bawah cahaya pujian, maka insya Allah, aku izinkan. Tak ada cincin, tak ada pesta. Hanya 2 hati yang diam-diam saling menemukan, bukan karena masa lalu, tapi karena arah yang sama. Beberapa bulan kemudian, di sebuah seminar kewirausahaan untuk anak muda di kota, nama Dava kembali disebut. Tapi kali ini bukan oleh media, bukan oleh penghargaan, melainkan oleh seseorang yang berdiri sebagai narasumber utama. Lia. Dengan tenang, ia berkata di atas panggung, pendamping hidup saya bukan orang yang suka tampil di depan kamera. Tapi dari beliau saya belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari gelar, kekayaan, atau jabatan, melainkan dari seberapa banyak ia mampu memberi, tanpa berharap dibalas. Dan tepuk tangan pun menggema. Di antara hadirin,
Dava hanya duduk di barisan belakang, mengenakan kemeja polos dan peci hitam. Ia menunduk, lalu berbisik lirih, "Jika nanti aku mati, jangan tulis jabatanku di nisan. Cukup tulis namaku, agar siapapun yang membaca tak mengenang siapa aku, tapi bagaimana aku hidup." Dan langit pun seolah mengamini. Di atas kubah langit yang biru, awan-awan bergerak perlahan, memberi ruang untuk cahaya yang turun tak hanya menerangi bumi, tapi juga hati manusia yang pernah disakiti, pernah jatuh, tapi memilih bangkit dengan cinta dan keikhlasan.